Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Nama saya adalah Novadian Septiana, semester 6 FKIV UNW Mataram. Pengertian strategi dan cakupannya. Strategi pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu. Strategi itu sendiri di dalamnya mencakup pendekatan, model, metode, teknik pembelajaran secara spesifik. Strategi di sini yang saya akan jelaskan itu adalah strategi dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan sastra. Fungsi strategi pembelajaran. Fungsi strategi pembelajaran di antaranya yang saya kutip di sini adalah fungsinya membantu guru agar memiliki gambaran bagaimana cara membantu siswa dalam kegiatan belajarnya. Strategi memberikan rumusan acuan kegiatan belajar mengajar untuk memperoleh pengalaman belajar yang inovatif mengenai pengetahuan dan kemampuan berpikir rasional dalam menyiapkan siswa memasuki kehidupan dalam masa dewasa. Dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Strategi itu sendiri akan baik tatkala sudah mencakup pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik. Di antara strategi, pendekatan, model, metode, dan teknik pembelajaran secara spesifik ini sendiri memiliki perbedaan, di mana pendekatan ini adalah awal, yaitu rumusan awal atau ancangan kebijaksanaan dalam mulai pengajaran suatu bidang studi yang memberi arah dan corak kepada metode pengajarannya yang didasarkan pada asumsi yang berkaitan. Dan pendekatan yang bisa digunakan yang akan saya sebutkan hanya beberapa, yaitu pertama pendekatan komunikatif, pendekatan integratif, dan pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan komunikatif di sini lebih mengacu kepada fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, sedangkan pendekatan integratif itu adalah pembelajaran bahasa harus dilakukan secara utuh. Maksudnya keterampilan dalam berbahasa itu tercakup dalam pendekatan integratif ini, yaitu menyimak, membaca, dan menulis tercakup menjadi satu. Sedangkan pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar melibatkan siswa, artinya siswa secara aktif terlibat dalam proses pengajaran. Nah, model di sini bisa diartikan contoh atau acuan. Metode adalah pola atau acuan yang kalau metode itu adalah prinsip dan praktik pengajaran, baik metode langsung maupun tidak langsung. Dan teknik pembelajaran secara spesifik maksudnya adalah metode yang digunakan itu tersistem dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dan jenis-jenis strategi yang digunakan peserta didik menurut Rubin, yaitu ada 4. Cognitive learning strategies, yaitu strategis pembelajaran kognitif. Terus cognitive learning strategies, yaitu metode pembelajaran metakognitif. Dan yang ketiga, komunikasi strategis. Dan keempat, sosial strategis. Selanjutnya, macam-macam strategis pembelajaran. Di sini saya menuliskan di antaranya yaitu expository, inquiry berbasis masalah, peningkatan kemampuan berpikir, komparatif, kontekstual, CTL, afektif. Dan di sini expository ini yaitu suatu strategi yang lebih terpusat kepada guru, sedangkan inquiry ini adalah terpusat pada siswa. Berbasis masalah ini yang lebih terfokus pada masalah, peningkatan kemampuan berpikir, dan kooperatif, konteks CTL efektif. Pengertian dan tujuan pembelajaran bahasa. Pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa menurut Deging 1989. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis.
Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa menurut Basiran adalah keterampilan komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Kemampuan yang dikembangkan adalah daya tangkap makna, peran, daya tafsir, menilai, dan mengekspresikan diri dengan berbahasa. Nah, itu adalah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.